Bunda, balik lagi bareng channel Iswindis. Dan kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang saya yang lagi 9 bulan mengandung dia itu jatuh dari kursi. Seperti apa kronologinya? Sebentar ya Bunda ya. Lihat. Halo Bunda-bunda online. Lihat, aku udah bisa melet-melet. Usianya sekarang 10 bulan. Dia udah bisa dadah, tuh udah bisa gongsi-gongsi begitu. Dia udah tumbuh gigi 2 dan dia sudah mulai merangkak. Ya, halo bunda-bunda online. Halo tante-tante. Nama aku Malek. Malek itu artinya laki-laki. Jadi Bun, sedikit out the topic dulu ya. Mencari nama anak kedua itu lebih susah daripada mencari nama anak yang pertama. Karena saya berpatokan panggilannya itu harus enaken. Nggak ribet, nggak sulit. Nama anak pertama saya Raino, dipanggilnya Eno. Kenapa namanya Raino? Karena dia lahir itu saat hujan, di bulan November. Jadi Rain itu adalah hujan, no-nya itu adalah November. Lalu si anak ini ya, sebenarnya saya mengharapkan anak kedua itu adalah perempuan. Tapi apa mau dikata, saat USG ternyata kita dapat jagoan lagi. Nah, bingung dong Bun. Katanya sih kalau misalkan kita mengharapnya anak perempuan, lalu ternyata laki-laki, si anak nanti agak-agak gimana gitu ya mitosnya. Tun Inji semoga tidak, semoga dia menjadi laki-laki seutuhnya, dia adalah seorang laki-laki. Makanya saya namain dia Malek, artinya adalah laki-laki. Dan dia lahir itu bulan Mei, jadi depannya itu M, Malek. Oke. Dan kedua anak saya ini Bun, lahirnya sama-sama lagi hujan. Kalau Raino itu saat dia proses melahirkannya, itu pas saya sesar ya malam, sekitar jam 10 malam, itu hujan. Hujan cukup deras. Nah, kalau dia, saat kita menuju rumah sakitnya itu hujannya luar biasa. Keluar dari rumah, kita kan jadwal harus sampai ke rumah sakit itu jam 4. Saya jam 2 itu sudah dari rumah, dan hujannya luar biasa, sangat besar sekali. Sampai saya masuk ke mobil, ke gokar, itu hujan badai. Di jalan pun hujan badai. Sampai akhirnya kita namain dia Malek Regen Arta. Artinya laki-laki hujan. Semoga membawa berkah untuk semuanya. Amin. Oke Bunda, ditunggu sebentar ya untuk bahasan kita. Oke Bunda, sekarang kita mau cerita nih kronologi tentang saya jatuh di usia kandungan 9 bulan. Jadi waktu itu saya 9 bulan tapi masih bekerja hanya dari rumah. Dasar kita nggak dengar apa kata orang tua ya Bun ya. Kualat lah bisa dibilang. Jadi waktu itu tuh orang tua bilang, ibu saya bilang udah stop dulu maghrib. Tapi karena tanggung saya terusin. Lalu entah gimana saya lupa ceritanya. Saya duduk di kursi baso, lalu ada meja biasalah ya kita nulis-nulis seperti itu. Lalu tiba-tiba saya jatuh dari kursi baso itu. Nah, tahu nggak Bun, jatuhnya tuh ke bawah Bun, bener-bener kayak ini duduk, tiba-tiba tuh langsung kayak kedubrak gitu, sampai si kursi basonya tuh meceleng bahasa Jermannya. Meceleng tuh terlempar, dan dia terlemparnya itu sampai ngebalik, dan saya jatuh ke lantai, bruk. Usia kandungan 9 bulan. Jam 6 sore, apa setengah 7 lagi maghrib waktu itu Bu. Semuanya pasti kaget dong ya Bun ya. Suami, lalu ayah saya, lalu ibu saya, semuanya langsung pada panik. Dan saya nggak bisa berkata-kata karena memang sakit. Ya, Lena, mama lagi bicara dulu ya. Jadi waktu itu bener-bener sakit banget sampai kita nggak bisa ngomong, sampai itu udah kayak kata mama saya teh istighfar, terus baca Al-Fatihah, ini segala macem, sampai dia kayak ngusap-ngusap saya sampai bilang teh sampai gitu. Tapi saya nggak nyautnya itu karena sakit Bun. Tapi saya sadar, dan itu posisi itu nggak bisa dipindahkan. Posisi saya tetap di lantai jatuh sampai saya tidur di situ selama selang 30 menit kalau nggak salah. Dari situ saya mulai adaptasi dan nggak bisa bangun Bun.
nggak bisa bangun, asli sakit pakai banget di pantat, luar biasa sakitnya. Saya cuma berdoa saat itu, Bunda, ya Allah, tolong kandungan saya baik-baik saja, semoga anak yang ada di dalam kandungan saya baik-baik saja, mau ada apapun ke saya aja, tapi si anak tetap sehat. Saya cuma berdoa saat itu seperti itu. Dan itu benar-benar kayak udah deh ngedoain cuman itu doang. Selang setengah jam itu langsung digendong sama Paksu ke kasur. Ya, digendong sama Paksu ke kasur, itu pun dengan sangat sakit. Dan saat itu posisi lebaran, Bun. Lebaran, kita mau langsung cek ke dokter besoknya, tapi dokternya libur. Ya ampun, bayangin. Mau gimana itu libur, ya ampun. Jadi benar-benar kayak sudah lah ya, berarti kita kan harus menunggu beberapa hari untuk dokter ada. Percaya nggak, Bun? Duduk tidur sakitnya udah kayak apa? Sakit banget. Tapi saya pegang-pegang janin itu bergerak seperti biasa, dia kayak nggak ada apa-apa. Tapi benar-benar kayak, maaf ya agak sedikit vulgar, ini tuh misalkan ini pantat nih, di sini tuh sakitnya luar biasa. Tahu nggak, Bun, saya pakai apa untuk sedikit menghilangkan rasa sakitnya itu? Udah pakai fresh care, tahu, Bun? Lalu pakai balsam segala macem, jadi kepanas. Dulu lagi hamil 4 bulan Raino, saya sempat sakit juga, tidak bisa bergerak. Tapi waktu itu usia kandungan 4 bulan. Jadi dokter bilang itu saya punya saraf kejepit, dimana saat saya hamil, jadi ini kan pinggul apa-apa gitu ya, dia bilang. Lalu kan ada anak nih, dia naik sedikit gini. Itu yang menyebabkan, dan 4 bulan ke atas itu kan dia janin sudah mulai membesar ya. Nah itu saya sakit di situ sampai ngegerakin kaki ini, kalau kita selonjoran kaki begini, kaki mau diginiin aja tuh luar biasa sakitnya. Itu nggak dikasih obat saat Raino ya. Saya cuma dikompres air panas, bukan hangat, Bun. Air panas ya, dikompres air panas, dan setiap habis kompres enak, dan selang sekitar seminggu 2 minggu saya udah bisa normal jalan lagi dan tidak sakit. Yang ini juga saya terapkan. Saya pakein air panas dikompres tapi nggak mempan loh, Bun. Swear deh nggak mempan. Mempannya pakai apa? Ya itu tadi, balsam fresh care, panas pakai banget. Tapi saya better, setelah pakai itu saya bisa jalan ke kamar mandi, saya bisa. Tapi selama sehari 2 hari, Bun, itu ya kalau mau ke kamar mandi nangis. Jangan ke kamar mandi, mau duduk aja nangis. Ini kan kalau kita lagi hamil ya, apalagi hamil besar, kita mau gerak ke kiri ke kanan aja itu kan harus ya, karena pegel banget. Itu tuh nangis, saking sakitnya bergerak cuman ke kiri dan ke kanan, Bun. Bayangin tuh. Tapi namanya kita ya tahan demi anak gitu ya. Terus juga kita nggak mau bikin orang sekitar sedih, ya ditahan-tahan aja. Enak-enak, biasa-biasa aja gitu. Karena sakit beneran, Bun. Nggak bohong deh. Lalu setelah hari raya itu rumah sakit dokternya ada. Kita telepon, datanglah ke dokter itu. Tadinya itu saya niatnya itu normal, Bun, anak kedua tidak sesar. Kalau anak pertama sesar karena apa? Yang pertama kepalanya besar, yang kedua saya tadi saraf kejepit ya. Nah untuk di anak kedua ini dari awal dokter sudah bilang saya bisa normal. Lalu pada saat saya jatuh itu ke rumah sakit ketemu sama dokternya geleng-geleng. Lalu dokter nggak bisa ngapa-ngapain ngobatin, tapi dokter ada kasih obat penahan sakit. Jadi mengurangi rasa sakit, bukan menghilangkan, tapi hanya mengurangi aja. Terus dokternya bilang, lalu suami nanya, Pak, ini gimana? Kalau kondisi begini masih bisa normal nggak? Dokternya cuma jawab, Bapak lihat atuh, itu duduk aja, berdiri aja, ibu sakitnya kayak gitu. Gimana lagi melahirkan? Normal. Rasanya sudah tidak memungkinkan untuk normal. Diputuskan langsung sesar saat itu juga. Karena usia kandungan juga sudah mau 9 bulan kan. Bukan sudah mau, sudah 9 bulan malah. Dari situ ya sudah lah ya, kita nggak bisa memaksakan untuk normal, akhirnya anak kedua itu sesar. Minum obat dari dokter top. Saya bisa jalan walaupun masih sakit, tapi nggak terlalu sakit, cuma sakit gitu doang. Nggak yang kayak meringis, sakit. Setiap kali minum obat dari dokter enak, tapi kan minum obat dokter tuh sehari cuma 3 kali. Selebihnya sakit lagi.
parah lagi. Tapi setelah minum obat enak lagi, setelah minum obat enak lagi. Dan dokter hanya meresepkan itu kalau nggak salah untuk 3 hari atau untuk 1 minggu, saya lupa. Lalu saya ada periksa ke bidan. Karena begini ya Bun, dari anak pertama saya periksa itu memang 2, bidan dan dokter. Nah, sampai ada waktunya saya periksa ke bidan. Bidannya bidan Sri Dodi juga nih, tapi ini flashback sebelum lahiran ya. Ketemu sama bidan yang handle saya namanya Umi Heni. Kita manggilnya Umi Heni. Lalu dia melihat saya meringis, sakit, duduk aja tuh saya sakit, apa udah kayak, kamu kenapa? Dia tanya. Jatuh. Aduh, lagi gimana jatuhnya? Saya cerita dong yang tadi. Terus dia nanya gini, berani nggak dipijit? Saya agak-agak langsung kaget. Tenang, ini yang mijitnya itu memang dia udah biasa mijit untuk ibu hamil. Tidak akan ke perut. Karena yang dikhawatirkan sama Umi Heni itu nggak hanya saat melahirkan saja. Dan memang saat saya meringis begitu, dia bilang, kamu mau normal kan? Kalau memang mau normal, ya kalau kondisi begini udah nggak mungkin. Kita coba, berani nggak? Dia cuma nanya ke saya, berani nggak? Gitu. Kan kita mikir ya gitu di rumah, sampai akhirnya saya kasih ya, terus mau dipijitnya di mana? Ditanya. Di sini apa di rumah? Dia bisa kok dipanggil ke rumah. Nah, saat itu ditelepon tuh sama Umi Heni, Bu Susi. Tapi ternyata nggak ngangkat telepon, sampai akhirnya ya udah di rumah aja, dikasih nomornya, bilangin aja diminta sama Umi Heni untuk pijit karena jatuh, kayak gitu kan. Karena yang Umi Heni pikiran itu nggak hanya melahirkan, tapi pasca melahirkan itu saya harus merawat anak. Merawat bayi itu tidak mudah, dia bilang. Itu perlu tenaga ekstra. Habis melahirkan aja lemes, apalagi kondisi kamu jatuh begitu. Dan alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya Umi Heni, salah satu bidan yang praktek di Bidan Sri Dodi Gunung Batu, Ciomas, Bogor. Nah, setelah itu sampai ke rumah diskusi sama suami dan oke, kita telepon Bu Susi dan langsung datang. Kalau nggak salah sorenya setelah saya pulang ke rumah, apa besoknya ya, saya lupa, kayaknya sih sorenya ditelepon, lalu datang ke rumah dan alhamdulillah, gimana ya Bun ya, pertama kali dipijit tuh udah bismillah, udah kayak gitu sakit Bun. Dia pas mulai mijit tuh kiri kanan, dia tahu benar, jadi dia nggak ada mijit perut, nggak ada, dia nggak berani, jadi dia benar-benar mijit di maaf ya agak kasar, di pantatnya. Di sini nih, saya ini pantat kiri, ini pantat kanan, dia benar-benar mijit di sini. Wow, mijit sebelah kiri aja tuh saya udah jejorongkengan. Jejorongkengan itu apa ya? Jejeritan, saking sakitnya. Wow, itu se-RT kali dengar saya jejeritan. Kata ibu, jerenges, katanya. Segini baru dipijit, gimana nanti kalau ngelahirin, katanya gitu kan. Cuman ya kita tahan-tahan, saya dikasih kayak aja sama, bukan aja sih, dikasih semangat sama suami, gak apa-apa, ini dipegangin, gak apa-apa, bentar sembuh, jangan teriak, percuma teriak kamu capek, mending ya udah nikmatin aja sakitnya, memang harus begitu, dipijit kiri, dipijit kanan, nangis Bun, nangis, saking sakitnya, keringetan, nangis, udah kayak apa tahu deh itu sakitnya. Setelahnya itu alhamdulillah Bunda, sakitnya bukan sedikit, malah banyak mereda. Jadi kalau kita sebut sakit 100%, setelah dipijit bagian yang katanya tuh urat nyengsol. Nyengsol tuh apa ya? Urat bukan pada tempatnya lah. Agak belok uratnya. Urat di sekitaran punggung saya karena posisi jatuh, dia bilang. Setelah dipijit dan diluruskan si urat itu, ibunya kiri, kanan, dari 100% langsung berkurang sakitnya 80%. Enggak, lalu Bu Susi bilang ke saya, nggak bisa sembuh langsung, sembuhnya itu bertahap. Kalau nanti setelah 3-4 hari masih sakit, atau seminggu masih sakit, nanti kontak saya lagi, kita pijat lagi ya. Siapa tahu ada yang kelewat, dia bilang gitu. Tapi alhamdulillah Bunda, cukup 1 kali saja dipijit di bagian belakang yang sakitnya, dan benar-benar top Bunda. Terima kasih untuk Bu Susi, terima kasih untuk Umi Heni yang sudah perhatian dan sudah membantu
saya untuk hal yang tadi itu benar-benar luar biasa. Dan kalau ditanya berapa bayarnya, saat itu saya bayar 250.000. Sebenarnya tidak bertarif sih Bun, tidak ada tarif harus segini, harus segitu. Umi Heni juga bilang hanya kalau misalkan dipanggil ke rumah nanti diganti ongkosnya saja dan ditanya aja berapa. Dan saya saat itu sih memberi 250.000 gitu. Dan itu benar-benar kayak alhamdulillah itu benar-benar manjur. Top deh, terima kasih gitu ya. Jadi itu ingat ya Bun ya, bukan dipijit di perut. Jadi dia bukan mijit kayak mijit yang perut, bukan, tapi dia benar-benar saya jatuh, uratnya katanya nyengsol tadi, lalu sama dia diurut-urut benar-benar di bagian belakang, bagian yang memang uratnya nyengsol. Jadi dia tidak ada sama sekali memegang perut bayi apa namanya kandungan atau gimana atau ditekan-tekan kandungan saya, tidak ada. Jadi benar-benar hanya yang sakitnya aja. Lalu saya tanya juga sama Bu Susi, tapi anaknya gimana? Lalu dia cuman kayak, ini mah nggak apa-apa, ini mah nggak ngaruh ke kandungan, gitu. Dan alhamdulillah Bun, setelah itu saya sudah bisa berjalan lagi, tapi memang masih sedikit sakit, tapi tetap Bun, kita putuskan sesar. Tidak normal karena memang sakitnya masih ada sedikit. Lalu saya ada jadwal kontrol dokter lagi, dan itu sudah langsung dikasih jadwal sesarnya gitu Bunda, untuk berbagi pengalamannya. Oke Bunda, semoga pengalaman saya itu bermanfaat untuk bunda-bunda yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan saya, tapi bukan berarti di saya ini berhasil lalu Bunda melakukan hal yang sama juga berhasil. Tetap Bunda harus cari-cari info ke tempat lain kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi yang benar-benar real saya alami ya. Dan Bunda, ini saya nggak ada hentinya juga untuk promosi nih ke Bunda. Siapa tahu ada yang mau pakai baju juga nih samaan. Dari saya juga ada di Shopee, nanti saya masukin di deskripsi untuk link pembeliannya ya Bunda ya. Oke, sekian, sampai ketemu di vlog review pengalaman pribadi selanjutnya. Dadah. Apa?